sehat? Tadi jumlah siswanya itu ada 28. Buat yang masuk ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oh, laki-laki ini 13 ya. Biasanya nggak masuk pelajaran dia udah paham gitu. Dianggap. Nah, tujuan dari pembelajarannya, kita mau baca dulu tujuannya biar kalian paham. Kompetensi dasarnya itu yang pertama menyadari pentingnya menerapkan pola hidup seimbang antara dunia dan akhirat, memiliki perilaku seimbang antara dunia dan akhirat sebagai implementasi dari pemahaman tentang kandungan hadis tentang perilaku keseimbangan hidup. 3. Memahami isi kandungan hadis tentang perilaku keseimbangan hidup di dunia dan akhirat dan hadis riwayatnya. Untuk tujuannya, yang pertama siswa dapat menjelaskan pengertian hidup seimbang. Apa sih hidup seimbang gitu ya? Siswa dapat menerjemahkan hadis perilaku keseimbangan hidup yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Terus siswa dapat menyimpulkan isi kandungan hadis tentang perilaku keseimbangan hidup. Yang keempat itu siswa dapat mengidentifikasi sikap hidup yang mencerminkan perilaku keseimbangan hidup. Yang kelima, siswa dapat membaca hadis tentang keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Yang keenam, siswa dapat mendemonstrasikan perilaku mencerminkan sikap penyeimbang hidup dunia dan akhirat. Sebelumnya mau tanya, ada yang tahu keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat itu seperti apa? Ya, seimbang. Keseimbangan. Apa ada yang tahu? Ini contoh dari hidup seimbang dunia dan akhirat apa? Gimana? Pesantren dari sekolah. Nah, itu salah satunya. Terus apa lagi? Bekerja diniatkan untuk ibadah. Itu juga ya salah satunya. Keseimbangan dunia dan akhirat. Sebelumnya kalian tahu nggak Allah itu siapa kalian? Tuhan. Santai. Allah itu Tuhan kalian. Kalian udah kenal belum sama Allah? Kamu mau kenal Allah kumaha? Banyak ibadah, berdoa, berarti mengikuti semua perintahnya dan apa yang larangannya dan apa yang Nabi ajarkan. Contohnya, kalau misalnya kita mau hidup seimbang dunia dan akhirat, kita kan tujuannya hidup itu untuk mencari berkah. Kalau di mana? Akhirat. Nah, gimana caranya kita hidup di dunia, tapi akhirat juga dapat. Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat. Jadi kalau misalnya segala sesuatunya itu kita niatkan untuk ibadah. Kalau misalnya kita belajar niatnya buat ibadah, nanti Allah juga kasih ini buat ganjaran buat di dunia, ganjaran juga buat di akhirat. Ganjaran buat di dunianya contohnya kalau misalnya kita rajin sekolah, kita dapat ijazah, kita dapat pekerjaan. Nah, itu misalnya contohnya buat dunia. Buat yang akhiratnya kita mendapatkan ilmu tentang keagamaan, apalagi sekolah ini ya, sekolah agama gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi biar hidup kita itu selalu seimbang. Ulah berat sabar imam ayo we kalau misalnya kerja kalian tuh terus we kerja giliran kita ada ngomong sholat ada capek. Nah itu akhiratnya nggak dikejar, tapi kalian terus-terusan mengejar dunia. Terus we kerja gila kerja terus nyari uang yang banyak, tapi sodako nggak dilakuin. Sedangkan sodako itu adanya di mana? Masjid
Islam? Islam. Coba berapa? 4. Jadi sedekah atau infak itu wajib tidak? Wajib. Tapi coba sekarang buka halaman 42. Itu ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Seorang muslim harus bisa menyeimbangkan kehidupan di dunia dan di akhirat, karena keseimbangan tersebut yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Nah, jadi kebahagiaan yang hakiki itu kebahagiaan yang benar-benar bahagia gitu ya. Kalau misalnya bahagia dunia mah cuma bahagia dunia tapi kayak merasa masih nggak tenang, masih was-was. Tapi kalau misalnya dikejarnya itu antara dunia dan akhirat, itu kebahagiaannya itu tenang gitu ya. Kalau misalnya kita banyak uang, kita pasti tenang, nggak takut. Kalau misalnya kita kerja juga, kalau misalnya dibarengi sama ibadah mah kita bakalan tenang, nggak pasti capek juga, nggak ngeluh gitu ya. Itu wajar tapi nggak sering ngeluh. Sekarang baca dulu ya hadisnya. Bareng-bareng deh saya kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslim li dini alladhi huwa ismu amri wa aslim li dunyaya fiha ma'asi wa aslim li akhirati fiha ma'ani waj'al al-hayata ziyadatan li kulli khair waj'al al-mauta rahmatan li kulli khair. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku yang dari dunia urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada kemuliaanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang bersama tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim. Nabi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma ya Allah ya Tuhanku aslihli perbaikilah bagiku dini, itu artinya agamaku, din asal dari kata din, huwa alladhi huwa ismatu amri, yang menjaga urusanku, wa aslihli perbaikilah bagiku dunyaya, itu duniaku, allati fiha yang di dalamnya ada ma'ashi, itu penghidupanku, wa aslihli perbaikilah bagiku akhiri itu akhiratku, alati fiha ma'adi, itu artinya yang kesana tempat kembaliku, wa aj'alil hayat, dan jadikanlah hidup ini riyadatan li fi kulli khairin, selalu menambah kebaikan bagiku, wa aj'alil mauta, dan jadikanlah kematian ro'atali sebagai kebebasanku, min kulli syarrin, dari kejahatan. Nah, itu artinya kata-kata ya. Nah, di sini
sini juga dari hadis juga udah dijelasin ya. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan serta sangatlah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat tergantung bagi seluruh makhluknya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau minta tolong itu harus ke siapa? Allah. Kita berharap ke siapa? Allah. Bagaimana dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2 itu Allahu Somad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Kalau seperti yang tadi sudah dijelasin, kalau misalnya kalian mau minta sesuatu, mau minta keseimbangan dunia dan akhirat, kalian udah ikhtiar, kalian juga harus berdoa, ya Allah semoga dunia apa yang saya kejar di dunia dan saya kejar di akhirat itu tercapai semuanya. Doa kayak gitu juga bisa. Dan manusia itu sering merasa kekurangan ya, seperti yang tadi sudah dijelasin. Kalau misalnya kaya teh rugi misalnya, tapi ada juga orang kaya yang baik ya, tapi ada juga orang kaya yang pelit. Contohnya ini orang kaya yang pelit. Kalau misalnya orang kaya yang pelit itu uangnya udah banyak tapi dikeluarin sedikit buat sedekah, buat infak, itu merasa rugi karena dia pikir uang yang saya dapatin masih kurang nih, harus makin nambah, harus makin banyak. Nah, itu ciri-ciri orang yang merasa kekurangan terus, tidak pernah bersyukur. Jadi kita mau dapat seberapapun itu diharuskan untuk selalu bersyukur. Kalau misalnya kita dikasih uang bekal sama orang tua sehari 10.000, ya alhamdulillah kita masih ada siswa atau anak sekolah atau anak kecil yang 10.000 aja nggak dikasih, cuma dikasih sehari itu 1.000 atau 2.000. Jadi kita lihatnya itu harus sering lihat ke bawah. Ke bawah itu dalam artian ada loh yang lebih di bawah dari kita itu harus bersyukur. Jangan lihatnya ke atas. Ada segitu mah bakal lagi 20.000. Nah, jangan seperti itu ya. Itu ciri-ciri orang yang merasa kekurangan. Terus kalian juga harus berdoa. Misalnya kalian sekarang kelas 8 ya, nanti kelas 9 mau dilanjut kemana, misalnya mau ke SMA 1 Purwakarta, berusaha ya, usahanya belajar, tes kayak gitu. Jadi aku juga gitu waktu pengen disuruh sama guru BK, ada guru BK di sini, sama guru BK disuruhnya udah dari dilihat dari nilainya katanya disuruhnya ke SMA 1 Purwakarta karena dari nilai lapor, nilai kayak gitu lah ya. Terus ternyata kan situ udah les, udah segala macam, udah ya sama orang tua pokoknya dari pagi sampai malam belajar ya, terus nggak ngelakuin pekerjaan rumah yang biasanya disuruh juga sesapu kayak situ kan juga ada yang kayak SMA 1 Purwakarta kayak sekolah favorit. Misalnya udah belajar mati-matian, udah ya sedikit ngeluarin uang kayak gitu buat les. Ya kalau dari Allah tidak mengizinkan nilai teteh yang itu kecil daripada teman teteh yang nggak pernah sekolah. Teteh itu nilai cuma 24 berapa gitu. Dan peringkat yang dari semuanya siswa dari kelas 3 waktu SMA itu teteh peringkatnya ke 34 dari 200 siswa. Kan kira kita mau masuk 10 besar gitu ya, ternyata masih jauh. Udah di situ kayak pesimis, sudah nggak bakal masuk nih ke SMA 1 Purwakarta. Di situ ya tapi namanya masih belum terlalu kenal agama lah ya, kita cuma usaha aja, berdoanya kurang gitu. Sudah gitu daftar ke SMK 2 Purwakarta sama cuma usaha nggak pakai doa. Jadi nggak seimbang antara dunia dan akhiratnya. Nah udah itu terus sama orang tua teteh, kan teteh orang tuanya ada 2 ya, dalam artian bukan cerai gitu, tapi teteh anak lahir dari si bapak tapi diurus sama si bude gitu. Nah terus orang tua kandung teteh itu mau teteh ke SMA Sukatani aja katanya. Tapi kalau misalnya orang tua yang ngurus teteh dari kecil maunya itu sekolah ke SMK 2 di situ disuruhnya, atau pokoknya ke SMK mau ke level kemana aja, yang penting SMK. Akhirnya
teteh nggak ngikutin apa kata orang tua kandung gitu ya, teteh cuma ngikutin ya kemauan teteh emang kemana gitu. Ternyata ya emang restu orang tua juga penting gitu ya. Emang kalau misalnya kita mau menentukan sekolah itu harus ada pertimbangan, kalau menurut psikolog ya harus ada pertimbangan antara orang tua dan si anaknya. Kalau teteh itu sakarep dewe cuma teteh teteh iya di sekolah gitu berdoa tara cuma ngandalkan usaha kumpul usaha ngapalkeun belajar, tapi kan usaha teteh udah ngelakuin. Kalau misalnya berdoanya nggak dilakuin berarti sama aja bohong. Nah begitu juga sesuai dengan yang tadi dijelasin, kita itu harus seimbang, karena kita nggak seimbang ya mau nggak mau kita ngerasain sakit hati gitu ya, karena merasakan kekecewaan itu. Yang teteh maksa ke SMA 1 Purwakarta gagal ya teteh sedih, down di situ. Terus udah sekolah di daek ke SMA 1 Sukatani itu ya karena cuma ada ini pada sekolah gitu. Di rumah teteh nggak mau ke SMA 1 Purwakarta karena kan rumah masih nyambung sama SMP 1 Purwakarta gitu ya, jadi teteh nggak mau. Nah, ada juga ya. Ini ada juga Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah itu contoh dari teteh tadi ya. Kita ambil hikmahnya dari cerita teteh tadi yang teteh merasa jumawa, merasa sombong karena cuma mengandalkan dunianya aja, cuma ngeles, cuma ngandelin kepinteran. Sedangkan berdoanya itu udah dilakuin, berdoa tapi berdoanya cuma sekedar ya Allah pengen kesini, tapi kan dilakuin apa yang Allah perintahkan. Teteh cuma terus kan minta sama Allah, tapi Allah minta ke teteh nggak dilakuin. Kayak misalnya bisa kamu harus kalau misalnya mau doanya terkabul, coba tolong sholatnya 5 waktunya ditepatin gitu kan. Dulu teteh jujur gitu ya, ini kan cerita pengalaman, jangan diikutin. Kalau teteh dulu itu sholatnya kayak angke gitu kan, harusnya pas ada langsung sholat, tapi mah angke. Jadi kan Allah mau mengabulkan doa teteh kumaha dan badan buat kewajiban kalau nangkul get lingkengke, berarti kalau udah lingkengke deh gitu. Jika kuliah teteh kuliah nunda 1 tahun gapnya karena apa? Karena teteh nggak keterima di fakultas yang teteh mau. Teteh pengen di Bandung, tapi ya udah masuk dari Jibal itu undangan dari kampus. Dari situ dites lagi gitu, ditesnya dengan cara cek rapot gitu ya. Ranking itu dari 300 berapa siswa ke 32 kalau nggak salah. Dari 300 itu kan udah semuanya masuk ke dalamnya.
di bawah di atas 50 orang, di atas 50 teman-teman gitu. Teman teteh ada yang peringkat itu ke 40, ada yang ke 100 lebih. Kalau teteh masuk ke dalam peserta siswa eligible gitu yang dapat undangan dari kampus. Teteh udah senang, semua berkas-berkas udah. Ya gitu, teteh cuma memiliki usaha, doanya kurang, apa yang Allah perintahkan itu kurang kurang dilaksanainnya, masih banyak kekurangannya, ya akhirnya itu tidak diterima di universitas. Kan kita yang ke UPI nggak diterima di UPI, udah jalur SNPTN gitu ya. Terus kita ke UIN sama nggak diterima, padahal sama ke UIN itu jurusan PAI. Akhirnya kita nunda 1 tahun, setelah nunda 1 tahun gak diizinin, udah 1 tahun gak diizinin sama orang tua buat kuliah karena ya ada satu dan lain hal gitu ya. Terus ternyata pas satu hari sebelum penutupan di STAI, teteh lagi ada di luar kota. Akhirnya di situ daftar lewat online sama Pak Bubun, kan Pak Bubun kakak sepupu teteh gitu ya. Ya Pak Bubun itu sama kakak sepupu teteh, akhirnya sama Pak Bubun dibantuin buat buat didaftarin sama Pak Bubun, bela-belain ke kampus STAI sama anaknya, keponakan teteh ada ya. Terus di sana diantarin di berkasnya diurus-urusin, akhirnya keterima. Di situ tes teteh asal-asalan kayak ya udahlah yang penting mah kuliah gitu ya. Di situ nilai teteh paling besar. Karena kan di situ teteh berdoa kayak ya udahlah pasrah gitu, apa yang Allah kasih udah bakalan diterima. Saya mau nuntut buat ke UPI, nggak mau nuntut pengen ke sekolah di Bandung gitu, pokoknya aja yang penting kayak teteh udah pasrah kayak ya benar-benar udah nangis, udah inilah ya, karena udah bela-belain pengen kuliah, udah belajar matematika terus dilarang sama orang tua. Terus di situ sempat down, jadi nggak belajar lagi. Ditambah kan banyak para ulama yang meninggal waktu itu zamannya siapa sih? Ali Jaber, bukan pas Ali Jaber itu benar-benar dia mulai lagi nangis, dia dengan ceramahnya, dan bisa nyari-nyari di situ ya. Kalau titik kali itu dari Allah ya. Selama ini udah pernah bersyukur, akhirnya bisa ya Allah satu, terus kita berdoa, pokoknya pengen kuliah jurusan PAI di mana aja gitu ya, pengen lebih menanamkan diri itu tentang keagamaan. Akhirnya alhamdulillah masuk ke STAI gitu. Melalui beberapa tes, itu juga tesnya mendadak, baju nggak bawa. Baju itu kan harus hitam putih, kerudung putih nggak ada, tapi alhamdulillah ada dari tetangga ini dikasih pinjam gitu. Jadi kalau misalnya kita udah usahanya dibarengi dengan doa itu, insya Allah semuanya terkabul. Jadi kalian jangan takut misalnya pengen ini, tapi misalnya kayaknya nggak mungkin orang tua bikin itu jadi kenyataan. Tapi kalau misalnya kita berdoa udah ikhlas, berdoa ikhlas, jadi berdoa kita selalu berdoa ya. Tidak harus dari hati juga, niatin, insya Allah semuanya terkabul gitu. Itu pengalaman sedikit dari teteh. Ada pengalaman dari kalian yang membuat kalian sadar, oh ini teguran dari Allah, selama ini salah ngelakuinnya, ada nggak? Apa kalian nggak sadar? Ada, tapi ada sih, cuma nggak sadar. Banyak ya, kayak misalnya sadar apa, tapi bagus kalian harus sharing kayak gitu tahu, jadi menambah keyakinan kita sama Allah. Kita sama teman-teman juga suka sharing apa sih yang membuat kamu down, apa sih yang membuat kamu ada masalah yang paling berat menurut kamu gitu. Itu menjadi sesi untuk mengeluarkan unek-unek kita, dan psikolog juga itu bagus kata dosen teteh gitu. Namanya itu kayak semacam tutor sebaya itu namanya ya, kalau nggak salah gitu. Jadi misalnya kamu sama berdua curhat, nih saya mah dapat masalah kayak gini, ini juga sama, nanti kalau cukup dikeluarin aja itu jadi enakan daripada kita dipendam ya kasihan. Nanti suka ada gini, kalau misalnya orang cicingan itu sekali marah besok dikasihin. Nah itu karena dia itu nggak berani buat mengungkapkan perasaannya. Coba ungkapkan perasaannya.
Jadi mual emosinya mual tinggi gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada nggak? Tadinya mau ngerjain soal, tapi suruhnya ada jadi soal. Ini dah buat nanti kertasnya dikumpulin, gitu terus kemudian bawa ke aja. Terus yang apa? Dia pas lomba. Oh, kita ini aja ya. Sebelum ke soal mengulangi dulu hafalan ini mau produknya. Bareng-bareng aja ya, kayak Allahumma ya Allah ya Tuhanku kayak gitu ya. Satu kata satu kata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Allah ya Tuhanku ya Allah ya Tuhanku. Asli jadi kita baca bareng-bareng ya Allah ya Tuhanku kayak gitu bareng-bareng aja bareng-bareng. Allah 1, 2, 3. Allahumma ya Allah ya Tuhanku asli ini agamaku wa ismatu amri yang menjadi penjaga urusanku dunia dan duniaku. Kalian baca ininya yang kotak disambar kata-kata ini. Udah aku biasa ya di berarti di mana? Alati ya ya. Oh alati pihak yang di dalamnya ada makasih membantu ayati ayatu alati pihak ma'adi yang kesana kembaliku pada hari hayatan dan jadikanlah hidup ini ziyadatan li kulli khairin selalu menambah kebaikan bagiku waj'alil mauta dan jadikanlah kematian rahatan li sebagai balasanku min kulli syarrin dari kejahatan. Amin. Jadi arti dari ziyadatali fi kulli khairin itu apa artinya? Selalu menambah kebaikan bagiku. Selalu menambah kebaikan bagiku. Kalau hidmatu amri yang menjadi urusanku ma'asyi kehidupanku. Allahumma ya Allah ya Tuhanku ini agamamu wa hidmatu amri yang menjadi urusanku alati fiha dan ma'asyi kehidupanku akhiratku alati fiha ma'adi yang kesana tempat kembaliku waj'alil hayat dan jadikanlah hidup ini ziyadatali fi kulli khairin selalu menambah kebaikan bagiku waj'alil mauta dan jadikanlah kematian rohatali sebagai bebasanku min kulli syarrin dari kejahatan. Semoga ya sedikit yang bisa Teteh jelasin.
pastilah banyak kekurangan, banyak kesalahan juga. Sekarang tugasnya di kertas lembar ada tugas mandiri nomor 1 aja. Dunia dan akhirat ada 2 kehidupan yang saling berkaitan. Keduanya harus diperhatikan. Bagaimana menurut pendapatmu? Nomor 6 ya. Cara menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Berikan contohnya. Nah, menurut kalian gimana sih cara menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian. Itu aja nomor 1 kayak yang tadi udah kita jelasin contohnya. Contohnya yang Teteh alamin gitu ya, itu contohnya. Jadi kalian ceritakan apa yang membuat kalian seimbang antara dunia dan akhirat. Yo. Ini juga dunia pun. Jadi anggota apa yang seimbang. Udah merasa seimbang belum? Pokoknya yang menurut kalian udah seimbang antara dunia dan akhirat. Misalnya saya melakukan tugas bersih-bersih di sekolah dan juga bersih-bersih di rumah, karena kan di rumah berbakti kepada orang tua itu juga akhirat gitu ya. Contohnya seperti itu. Atau saya belajar membaca huruf biasa, dan saya juga belajar membaca Al-Quran untuk mengenal agama saya. Pokoknya menurut kalian udah seimbang di dunia dan di akhirat. Di dunia dan untuk di dunia dan akhirat. Akhirat macam. Ayo udah ke akhirat. Happy. Hari udah. Ayo udah. Gimana hari katanya? Gimana happy? Hari ini umurnya berapa tahun? 30 tahun. Umurnya berapa? 2000 berapa? 10. Aku 9. 10. Berarti kalian mereka luar kalian emang bisa SD? Ya. Aku sekolah ini. Iya. Emang mereka rasa mulai 2025 ada kerja. Mulai 2007 kelas SMA, kelas 3, kelas 2. Boleh dekat sama lawan jenis? Boleh. Belajarnya tapi harus ingat pergaulannya ya. Batasin, soalnya emang agama itu melarang buat pacaran, tapi tidak melarang untuk mengenal. Kenalnya cukup yang kenal wedang gitu. Pacarin. Ya, kita balik lagi ke masing-masing sih ya, dosanya ditanggung sendiri. Bisa sendiri. Iya. Ya, laki-laki sama perempuan. Emang kamu enggak? Dia jadi baru khusus. Yang lain bisa langsung ini enggak. Ayo laki-laki ya karek masuk jadi tengah di tugasna. Nulis ya ku teteh di satu-satu. Enggak, kalau tulisan. Ini catatan kalian sama teteh nanti mau dibawa ke kampus ya, izinnya buat dikasih bukti ke dosen bahwa teteh udah ngelakuin observasi. Hah? Mau berapa tuh? Bisa ngek leuwih kayak ditambahan. Nah, saha.
Tong singkat ting tuh. Dah soalnya singkat ting teh sakit gini. So, bener nggak? Saya itu namanya singkat kan? Singkat mah sakit. Kudu panjang. Pakai nama. Kayak hubungan. Pakailah. Ente kan muka ente. Sok yang udah kumpulin ya video weh depan. Kasih nama udah. Guys, bisa basuh. Mengumpulkan. Dah. Closing. Ini udah semuanya? Udah. Namanya aja ya. Ini wajahnya sama, jadi asal tahu sih. Maksudnya yang ini kayak di kelas waktu SMP ada, yang ini kayak adik iparnya teteh. Itu yang ada yang mirip kayak gitu mukanya. Ini pede banget. Akhirnya aku terima kasih Kak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Tadi apa yang kita jelasin itu sedikit dari apa yang kita hafal, apa yang kita bisa gitu ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak yang kurang. Terus menjelasinnya juga sih cerita soalnya udah nggak tahu apa gitu sih bapak ngasih matanya cuma sedikit, jadi mau menjelasinnya kan saya masih kurang paham tentang aturan hadis, jadi sebisanya nanti aja ngasih contoh-contohnya aja, tadi kalau ngasih contoh-contohnya nanti diingat juga pertemuan selanjutnya kata si bapak kan di tes ya orangnya saya hadisnya, nanti berarti kalian belajar lagi di rumah buat di tes hadisnya, semoga kalian bisa. Dan terima kasih ya udah menyempatkan teteh bisa hadir di sini observasi di kelas 8D. Semoga kalian makin sukses ke depannya. Bentar lagi mau UTS bulan Juni ya. Semoga lancar. Nanti kelas 9 juga lancar, nanti masuk ke SMA yang diinginkan. Satu pesan dari Teteh, jangan lupa seimbang ya antara dunia dan akhirat. Ambil hikmah dari apa yang Teteh ceritain tadi. Itu ya. Ambil hikmahnya, jangan dipakai yang negatifnya. Ya. Pengen istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin sih, ada yang mau keluar nggak? Kan banyak. Semuanya ada. Atuh maksudna teteh cicing di dia.